Bro Faisal, evaluasi Anda setelah berjalannya kampanye 35 hari terakhir ini. Karena kampanye 75 hari dan sekarang kita sudah berlangsung ya lebih dari 35 hari dan tinggal 40 hari. Ya, tinggal 40 hari. Hampir 35 hari dan dan tinggal 40 hari ya. Per 1 Januari nanti tinggal 40 hari berarti. Silakan, Bro. Ya, saya kira hampir semua media dan media sosial kan melaporkan secara rinci dari kubu Prabowo, kubu Ganjar, kubu Anies ya kan. Semua saling berkompetisi secara ketat. Tetapi tidak ada yang berubah. Karena kalau kita melihat dalam perspektif gerakan perubahan itu mengalami reduksi karena bergesernya militansi dari 3 partai yang tadinya diharapkan mereka bisa melakukan lompatan-lompatan yang lebih jauh, memetakan isu-isu yang dibawa oleh Anies dan Imin ini lebih revolusioner. Ternyata kalau saya melihat secara objektif saja, iya boleh. Agak turun jauh. Agak turun jauh. Jadi turun jauh itu adalah lompatan yang diharapkan dari Nasdem, dari PKB dan dari PKS ya. Iya, jadi maksudnya mereka tidak mengimbangi lompatan atau gerakan atau pencaksilat yang dimainkan Anies itu ya? Tidak. Maksud saya kalau kita bicara soal gerakan perubahan itu kan ada jiwanya. Iya. Dan jiwa itu diukur oleh isu yang muncul secara konsisten. Iya. Misal gerakan perubahan itu identifikasi dengan kekuatan gerakan oposisi. Iya. Itu senyawa. Apa yang disuarakan oleh oposisi? Makzulkan Jokowi, penjarakan Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, lawan utang internasional, ya kan, lawan oligarki. Nah isu-isu ini kemudian berpindah ke dalam konsolidasi Anies Imin ini menjadi isu yang lebih dianggap elegan. Bahkan terlihat kalau tokoh-tokoh gerakan yang oposisi itu, tokoh-tokoh kritis, itu kan mereka bicara lepas-lepas kan sesuai dengan harapan rakyat. Tapi kalau ketiga berpindah ke perilaku karakter kepemimpinan Pak Anies ini cenderung lebih soft, lebih lembut. Memang tajam dalam beberapa pernyataan Pak Anies itu, misal mengatakan negara dikuasai oleh mafia, tapi itu kan tidak dirinci secara lebih dalam sehingga isu-isu itu bergeser menjadi parsial, lokal, sektoral dan lain-lain. Saya tidak tahu apakah ada, dan saya berharap ada satu desain yang sudah dibuat oleh tim kampanye Pak Anies Imin untuk melakukan hentakan terhadap kebekuan situasi ini. Kalau tidak berarti orang kemudian makin berkesimpulan Prabowo akan masuk putaran kedua dan sangat berpeluang untuk bisa melakukan satu rekayasa atau peluang politik untuk satu putaran. Terlebih kita lihat kubu Ganjar ini kan sudah semakin turun jauh kan, terus suaranya makin turun diikuti tidak adanya agresif dari kubu Amin, maka satu putaran itu bisa terjadi. Oke, ini hal yang menarik ya. Ini kita bicara konstelasi terakhir ya. Jadi konstelasi terakhirnya adalah pertama, kubu 01 Anda anggap let's say dalam tanda kutip stagnan. Jadi dia tidak justru tidak memainkan isu perubahan yang lebih radikal. Progresif. Sementara di sisi lain Ganjar sepertinya sudah kehilangan sudah kehilangan isu mau ngapain. Maju kena, mundur kena. Dilematis. Mau nyerang Jokowi ternyata tidak simpati orang karena dia part of the regime ya sebenarnya. Tapi kalau dia mendukung Jokowi ya jelas-jelas dia dikhianati. Nah, ini dimanfaatkan betul oleh Prabowo. Jadi limpahan keraguan terhadap Ganjar itu bukan dimainkan atau dimenangkan Anies Baswedan, tetapi justru menjadi lipat gandaan peluang bagi Prabowo Subianto ya. Oke, itu konstelasi itu yang Anda baca terakhir ini. Tidak, saya justru berbeda. Oke, silakan. Saya tidak mau berada pada satu pandangan yang meremehkan kubu PDIP maupun Ganjar Pak Mahfud.
Kalau menurut saya mereka justru mengunci Prabowo dan Pak Amin dengan memberikan positioning seolah-olah dilema. Dia tidak dukung Jokowi dan dia juga tidak menyerang karena dia ingin melihat peluang. Kalau Prabowo mengusung isu-isu yang mendukung Jokowi itu, konstruksinya seperti apa dan daya dukung publiknya seperti apa. Kemudian dia juga kelompok PDIP juga mengamati kalau kubu Amin tidak segera melakukan konsolidasi, mengambil peluang pengentalan terhadap gerakan oposisi untuk mengoreksi kekuasaan Jokowi sebagai sumber kekuatan Prabowo, maka kelompok PDIP akan keluar pada waktu yang tepat. Dalam beberapa tulisan saya itu saya mengingatkan bahwa ada upaya dari PDIP yang terkenal sebagai penyerang kekuasaan, karena pengalaman mereka pernah menjadi oposisi militan, mereka menunggu saja situasi, dan di panggung belakang itu kan terjadi komunikasi yang intensif antara para tokoh-tokoh oposisi dengan PDIP. Ada kesamaan pandangan di sana terbangun. Para tokoh-tokoh oposisi maksudnya di luar Anies maksud Anda? Tokoh oposisi kan banyak. Yang kita tidak perlu untuk menyebutkan namanya. Iya, maksudnya di luar tim Anies, di luar timnas. Iya pasti. Karena oposisi ini kan satu kelompok yang cair, independen, yang belum menunjukkan sikap politik mereka secara terang. Sebagian ada secara. Kelompok-kelompok oposisi yang masih terus bergerilya itu bertemu di panggung belakang, mencoba menyamakan persepsi dengan PDIP. Dan kalau itu sampai terjadi masuk pada pengentalan orbit, kemudian kubu Amin terlambat mengambil peluang itu, maka PDIP bisa melihat celah itu untuk mengambil satu ledakan politik, mengambil situasi, dan mereka berhadapan dengan rejim Jokowi. Misalnya ya, ledakan politik yang potensial diambil PDIP itu misalnya mempelopori pemakzulan terhadap Jokowi misalnya. Kalau menarik menteri-menterinya dari kabinet. Instrumen itu kan banyak tersedia. Sudah terbaca di ruang publik. Dan tentu mereka punya kiat-kiat. Oleh sebab itu saya tadi mengatakan di awal bahwa mereka ini meletakkan dua dilema, berada pada posisi dilema yang dimaksud oleh publik. Sebenarnya mereka justru mengamati kalau mereka mencoba terus melobi Pak Jokowi untuk tidak terlalu memaksa Gibran dan Prabowo, dan Jokowi berada pada posisi lemah, maka kekuasaan dalam lingkar Jokowi itu bisa digunakan oleh PDIP untuk memuluskan Mahfud MD dan Ganjar. Tapi kalau Jokowi terus ngotot dan situasinya menimbulkan keresahan di akar rumput dari pendukung-pendukung Jokowi yang semakin muncul ini kan, maka situasi itu bisa dimanfaatkan oleh mereka, melakukan perlawanan dengan mencari momen yang tepat. Nah, kalau kondisi formasi ini sudah berjalan, di belakang panggung ada kan komunikasi antara jejaring oposisi, kelompok kritis dengan kelompok-kelompok lingkaran Ibu Megawati, PDIP dan lain-lain.